Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS, UAS atau PAS ya. Muatan Bahasa Indonesia, tema 7 kelas 6 SD, semester 2 kurikulum 2013. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga teman-teman yang sudah lama bergabung, jangan lupa share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupanmu sehari-hari, seperti cinta perbedaan, menghormati orang tua, cinta kepada sesama, dan juga cinta kepada bangsa dan negara. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soalnya. Soal yang pertama, kegiatan berbicara di depan umum atau kepada orang banyak untuk menyampaikan suatu pendapat disebut A. Puisi, B. Drama, C. Pidato, D. Bernyanyi. Tentu jawaban yang benar adalah C. Pidato. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Orang yang melakukan pidato disebut A. Orasi, B. Deklamator, C. Orator, D. Dirijen. Jawaban yang benar adalah C. Orator. Kemudian soal yang ketiga, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato, kecuali A. Salam pembuka dan pendahuluan, B. Inti pidato, C. Penutup dan salam penutup, D. Pandangan orang lain. Tentu jawaban yang benar adalah D. Pandangan orang lain. Kemudian soal yang keempat, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Hal ini terdapat pada bagian A. Pendahuluan pidato, B. Salam pembuka pidato, C. Inti pidato, D. Penutup pidato. Jawaban yang benar adalah C. Inti pidato. Kemudian soal yang kelima, pengucapan kalimat sapaan seperti ucapan selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain merupakan salah satu bagian pidato, yaitu pada bagian A. Penutup, B. Isi, C. Inti, D. Salam pembuka. Tentu jawaban yang benar adalah D. Salam pembuka. Kemudian soal yang keenam, kalimat yang memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah pidato merupakan bagian A. Inti, B. Penutup, C. Salam penutup, D. Pendahuluan. Jawaban yang benar adalah D. Terdapat pada bagian pendahuluan pidato. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang ketujuh. Akhirnya, seperti halnya ajaran agama bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tetapi juga kebersihan rohani. Penggalan teks pidato tersebut merupakan bagian A. Penutup, B. Inti, C. Salam penutup, D. Pendahuluan. Jawaban yang benar adalah A. Merupakan bagian penutup. Kemudian soal yang ke-8, di bawah ini yang merupakan contoh kalimat penutup dalam sebuah pidato adalah A. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, B. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini, sekian dan terima kasih, C. Kita harus menjadi siswa-siswi yang disiplin di setiap saat dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. D. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jawaban yang benar adalah B. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini, sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-9. Bagian yang harus ada dalam bagian pembukaan pidato, kecuali A. Salam penghormatan, B. Salam pembuka, C. Permintaan maaf, D. Ucapan syukur.
Tentu jawaban yang benar adalah C. Ungkapan permintaan maaf ya. Kemudian soal yang ke-10, perhatikan hal-hal berikut. 1. Salam penutup, 2. Inti, 3. Pendahuluan, 4. Salam pembuka, 5. Penutup. Urutan yang baik dalam susunan pidato adalah A. 3-2-1-4-5, B. 4-3-2-5-1, C. 2-3-4-1-5, D. 4-3-2-1-5. Jawaban yang benar adalah B. 4 salam pembuka, 3 pendahuluan, 2 inti, 5 penutup, 1 salam penutup. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-11. Dalam berpidato harus memperhatikan intonasi yang tepat. Definisi dari intonasi adalah A. Cara pengucapan, B. Bunyi bahasa yang tepat, C. Tinggi rendah nada kalimat, D. Ungkapan gagasan dengan gerak. Jawaban yang tepat adalah C. Tinggi rendah nada kalimat. Kemudian soal yang ke-12. Langkah pertama menyusun naskah pidato adalah menentukan A. Penutup, B. Isi, C. Pembukaan, D. Tema. Tentu jawaban yang benar adalah D. Tema. Jadi menyusun naskah pidato terlebih dahulu kita menentukan temanya ya. Oke, ke soal yang ke-13. Agar tidak gugup ketika berpidato, sebaiknya kita A. Menganggap pendengar sebagai kawan, B. Menganggap remeh pendengar, C. Berbicara dengan keras, D. Berbicara secara santun. Jawaban yang tepat adalah A. Menganggap pendengar sebagai kawan kita ya. Kemudian soal yang ke-14. Bagian isi pidato berupa A. Gagasan pokok atau materi yang akan disampaikan, B. Penegasan kembali, C. Kesimpulan pidato, D. Rangkuman pidato. Tentu jawaban yang benar adalah A. Berupa gagasan pokok atau materi yang akan disampaikan. Kemudian soal yang ke-15. Tujuan pidato secara umum adalah A. Untuk menyampaikan pesan, informasi, motivasi kepada orang banyak, B. Untuk memberi bantuan kepada orang lain, C. Untuk menyanjung pendengar, D. Untuk menghibur pendengar. Tentu jawaban yang benar adalah A. Untuk menyampaikan pesan, informasi, motivasi kepada orang banyak ya. Kemudian soal yang ke-16. Berikut ini yang tidak dimuat pada bagian penutup pidato adalah A. Salam pembuka, B. Ucapan penghormatan, C. Inti yang disampaikan, D. Kesimpulan materi yang disampaikan. Tentu jawaban yang benar adalah A. Salam pembuka. Kemudian soal yang ke-17. Yang bukan termasuk pada bagian pembukaan teks pidato adalah A. Salam pembuka, B. Ucapan penghormatan, C. Ucapan syukur, D. Permintaan maaf. Tentu jawaban yang benar adalah D. Permintaan maaf. Jadi permintaan maaf bukan termasuk bagian pembukaan teks pidato. Oke, kemudian soal yang ke-18. Jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian, mempengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengarnya disebut A. Pidato persuasif, B. Pidato argumentatif, C. Pidato reaktif, D. Pidato informatif. Jawaban yang benar adalah A. Pidato persuasif. Kemudian soal yang ke-19. Di bawah ini teknik berpidato yang tepat kecuali A. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, B. Menggunakan lafal, intonasi, dan nada yang tepat, C. Memberikan pertanyaan untuk mengetahui respon pendengar, D. Menggunakan intonasi yang datar. Tentu jawaban yang tepat adalah D ya. Kecuali D menggunakan intonasi yang datar. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20.
Sikap yang tepat saat berpidato adalah A. Menggoyang-goyangkan tubuh, B. Melihat penonton satu-satu, C. Tangan di pinggang, D. Tenang. Ya, tentu sikap kita yang tepat saat berpidato adalah D. Bersikap tenang ya. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di lain video.